Pada tahun 1945 sampai 1992, militer Amerika ini memang aktif banget melakukan uji coba nuklir. Bahkan mereka itu disinyalir melakukan uji coba nuklir itu sampai 1032 kali, dan bahkan ada data yang bilang kalau mereka tuh udah melakukan uji coba nuklir sebanyak 2000 kali. Karena pada saat itu uji coba nuklir ini masuk dalam agenda perlombaan senjata pada masa Perang Dingin. Jadi Amerika sebagai negara adidaya yang menang Perang Dunia II, dia harus ikutan juga di kancah Perang Dingin, dan salah satu ketentuannya adalah berlomba-lomba melakukan pengembangan senjata nuklir dan juga pengembangan teknologi. Setidaknya tuh udah ada sekitar 500.000 anggota militer Amerika yang terlibat dalam misi ini, dan misi ini tuh salah satu misi yang dianggap rahasia. Jadi pada saat itu tentara-tentara Amerika tuh nggak boleh yang namanya buka suara, nggak boleh yang namanya mengungkapkan tentang misi uji coba nuklir ini ke publik, ke halayak ramai. Bahkan mereka tuh nggak boleh menceritakan misi ini ke keluarganya mereka sendiri. Karena kalau mereka sampai buka mulut, mereka itu bakal dihukum dengan tuduhan udah mengkhianati negara. Karena pada saat itu misi pengembangan nuklir, misi uji coba nuklir itu masuk dalam kategori upaya pemerintah dalam pertahanan nasional. Jadi harus benar-benar dijaga kerahasiaannya supaya nggak terdengar sama musuh. Karena waktu itu kan masih zamannya Perang Dingin. Nah, mereka ini udah biasa, tentara-tentara Amerika ini udah biasa, mereka tengah malam, mereka kapanpun dikabari dapat surat perintah untuk melakukan uji coba nuklir, dan keluarganya sama sekali nggak tahu. Jadi mereka benar-benar menghilang kayak angin. Keluarganya nggak tahu, yang mereka tahu mungkin anggota keluarga ini yang jadi tentara lagi melakukan misi rahasia, tapi misi rahasianya itu apa mereka nggak pernah tahu. Dan mereka ini baru boleh buka suara tentang uji coba nuklir ini pada tahun 1996. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang insiden Banbury yang terjadi tahun 1970, di mana insiden ini adalah kecelakaan dalam uji coba peledakan nuklir di bawah tanah. Sebelumnya, Banbury ini bukan merupakan uji coba nuklir di bawah tanah pertama yang dilakukan oleh Amerika, karena sebelumnya Amerika itu udah pernah melakukan uji coba peledakan nuklir di bawah tanah pada 19 September 1957 di Nevada Test Site. Jadi Nevada Test Site ini tuh benar-benar dikhususkan untuk melakukan uji coba peledakan nuklir pada saat itu. Nah, uji coba pada 19 September 1957 ini berhasil, yang mana ledakan nuklir di bawah tanah itu sepenuhnya tertahan di dalam tanah. Jadi dia tidak menimbulkan keretakan dan tidak menghasilkan awan radiasi. Ledakan nuklir Banbury ini sayangnya terjadi 7 tahun setelah Amerika, Inggris, dan juga Soviet menandatangani yang namanya Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Parsial pada tahun 1963, di mana isi perjanjian tersebut adalah melarang ketiga negara tersebut melakukan uji coba peledakan nuklir di atmosfer, di luar angkasa, di bawah air, di lepas pantai. Tapi sebagai gantinya, isi perjanjian itu mengatakan bahwa tiga negara tersebut boleh melakukan uji coba nuklir di bawah tanah dengan klaim bahwa peledakan nuklir di bawah tanah itu dianggap lebih aman pada waktu itu. Tapi semenjak terjadinya insiden Banbury tahun 1970, para ahli menyimpulkan bahwa klaim atas peledakan nuklir di bawah tanah itu dianggap lebih aman itu kembali dikaji ulang, karena ledakan Banbury ini ternyata menimbulkan dampak yang luar biasa dan gak bisa diabaikan. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas insiden Banbury dan gimana ledakan itu terjadi sampai perjuangan para korban untuk mendapatkan kompensasi. Selamat datang di Story Corner, tempat dimana kita bisa ngomongin sejarah dengan bahasa tongkrongan. Kita langsung aja masuk ke videonya. Hope you guys enjoy this video.
Pada 18 Desember tahun 1970, tepatnya jam setengah 8 pagi waktu setempat, perangkat nuklir Banbury berkapasitas 10 kiloton itu akhirnya diletakkan atau diturunkan ke dalam area uji Yucca Flat sedalam 277 meter, dan area ujinya ini dekat banget sama perbatasan Nevada Test Site. Nah, perangkat nuklir ini dirancang oleh tim multidisiplin yang nama dan jumlahnya itu tidak diketahui karena mungkin ini adalah misi yang paling rahasia, jadi nggak bisa dibuka datanya ke publik. Dan pada saat itu perangkat nuklir Banbury ini dibuat di laboratorium Livermore yang ada di California, dan operasional Banbury ini ada di bawah koordinasi Komisi Energi Atom Amerika. Pada saat uji coba nuklir itu dilakukan, harusnya ada petugas pemantau dengan jumlah yang memadai untuk bisa siap siaga di beberapa titik yang udah ditentukan supaya mereka kalau misalnya ada kejadian yang nggak diinginkan itu bisa langsung membantu. Tapi pada saat uji coba Banbury ini dilakukan, petugas pemantaunya itu nggak memadai sama sekali jumlahnya, dan pada saat itu cuma ada satu petugas di luar camp uji coba yang namanya Harley Roberts. Nah, beberapa menit setelah Banbury ini diledakkan di bawah tanah, kemudian muncul yang namanya celah selebar 300 kaki yang terbuka dari lokasi pengujian. Celah itu langsung menimbulkan ledakan dan awan radiasi segera terbentuk dan naik setinggi sekian kaki, dan pada akhirnya awan radiasi ini mengenai 86 pekerja yang berada di lokasi pengujian terdekat. Pada saat kejadian, Harley Roberts ini ada di awan radiasi itu sekitar 1 jam untuk membantu petugas lainnya menyelamatkan petugas-petugas yang lain yang masih terjebak. Dan pada saat itu Roberts jadi salah satu pekerja yang terpapar radiasi paling tinggi. Dan korban radiasi Banbury ini memang gak langsung meninggal di tempat ya, tapi mereka itu meninggal secara perlahan karena efek dari radiasi nuklir ini rata-rata menyebabkan mereka menderita kanker, dan rata-rata korban yang meninggal dari insiden Banbury ini terkena kanker. Nah, Robert sendiri itu sakit 18 bulan kemudian setelah dia berusaha menyelamatkan teman-temannya yang lain, dan salah satu temannya juga yang namanya William Nunemaker itu juga jadi salah satu pekerja yang terkena radiasi paling tinggi, dan mereka berdua diagnosis menderita leukemia dan meninggal 4 tahun setelah insiden tersebut terjadi. Awan radiasi dari insiden Banbury ini saking tingginya bisa dilihat dari Las Vegas yang jaraknya itu 120 mil dari lokasi uji coba. Setelah insiden tersebut, lokasi pengujian Banbury ini ditutup selama 6 bulan untuk dilakukan penyelidikan. Michael May yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Laboratorium Livermore yang ada di California itu memimpin langsung dalam penyelidikan terkait ledakan Banbury tersebut. Gak cuma Michael May aja, tapi ada juga ilmuwan Terhune, di mana Terhune ini adalah ilmuwan utama yang memimpin studi perhitungan teknis untuk menyelidiki penyebab kebocoran nuklir Banbury. Terhune juga mengundang teman-temannya yaitu Glenn, Barton, McKeague, dan juga Rainbow yang tergabung dalam tim khusus untuk menyusun laporan teknis tentang kegagalan geologis di lokasi uji coba. Dari hasil penyelidikan disimpulkan ada 3 faktor yang menyebabkan nuklir Banbury ini mengalami kebocoran. Yang pertama adalah lapisan tanah liat di atas lokasi ledakan itu ternyata lemah dan sudah jenuh air. Jadi lapisan itu nggak cukup kuat untuk bisa menahan tekanan besar dari ledakan yang terjadi di bawah tanah. Terus yang kedua, lapisan batuan keras di bawah tanah itu memantulkan kembali energi ledakan ke atas, sehingga energi ledakannya itu menjadi lebih kuat, tekanannya itu menjadi lebih kuat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, adanya patahan atau retakan alami di bawah tanah yang
retakan ini itu tuh menjadi jalur bagi gas radioaktif untuk kemudian naik ke permukaan dan membentuk awan radiasi. Gabungan ketiga hal ini membuat gas radioaktif akhirnya bocor dan naik ke udara, kemudian mengenai para pekerja yang berada di lokasi terdekat uji coba. Walaupun banyak yang menyebutkan kalau korbannya itu cuma 86 pekerja, tapi laporan lain itu menyebutkan bahwa korban yang sebenarnya itu bahkan mencapai 900 orang. Dan bekas ledakan ini juga membentuk kawah akibat penurunan permukaan tanah. Anggaran proyek Banbury ini pada saat itu tuh mencapai sekitar 143,7 juta US dollar. Dan dana ini tuh berasal dari pajak masyarakat Amerika yang disalurkan ke 3 lembaga yang ada di Amerika, yaitu Atomic Energy Commission, Departemen Pertahanan, dan juga National Nuclear Security Administration. Masyarakat Amerika pada saat itu tuh tahu secara umum kalau misalnya dana mereka, pajak mereka itu disalurkan untuk pengembangan uji coba nuklir. Karena pada saat itu pasti pemerintah menggunakan narasi atau menggunakan propaganda secara halus bahwa pengembangan nuklir ini sangat penting dilakukan demi keberlangsungan pertahanan nasional Amerika supaya Soviet dan negara-negara yang bersekutu dengan Soviet itu tidak mudah membobol Amerika. Istilahnya supaya Amerika ini secara pertahanan nasional itu lebih aman lagi. Jadi walaupun masyarakat Amerika secara umum itu udah tahu pajak mereka itu dibuat untuk uji coba nuklir, tapi sayangnya nggak ada transparansi di dalam anggaran nuklir itu sendiri. Pada saat itu Presiden Kennedy itu udah mengajukan atau udah meminta Departemen Pertahanan dan Komisi Energi Atom Amerika untuk membuat transparansi mengenai anggaran nuklir yang mereka pakai, yang asalnya itu dari pajak rakyat, supaya rakyat itu tahu setiap uang mereka itu disalurkan kemana aja kan. Tapi pada saat itu perintah Kennedy itu sulit untuk dikembangkan. Dan mengenai ledakan Banbury ini, tadinya kan misi Banbury ini dianggap sebagai misi rahasia yang cuma diketahui sama mungkin Departemen Pertahanan dan juga militer Amerika kan. Tapi pada saat insiden ini terjadi, ledakan itu terjadi, pasti banyak media massa Amerika yang meliput insiden tersebut. Dan pada saat itulah masyarakat Amerika menyadari bahwa uji coba nuklir itu juga ada resikonya, dan resikonya itu nggak main-main. Kalau misalnya pemerintah nggak mau mengkaji ulang, nggak mau memperbaiki, dan nggak mau belajar dari kesalahan insiden Banbury tersebut. Kabar mengenai insiden Banbury ini tersebar ke seluruh Amerika dan bahkan hampir ke negara-negara lain ya pada saat itu. Dan pada saat itu muncul protes di kalangan masyarakat Amerika, bahkan sampai masyarakat Kanada juga ikut melayangkan protes. Di Amerika sendiri itu muncul gerakan anti nuklir pada tahun 1970-an, di mana organisasi ini itu mempunyai 2 fokus utama dalam menggaungkan aksi mereka. Yang pertama adalah penolakan terhadap senjata nuklir yang terkait dengan perang dingin yang pada saat itu masih berlangsung. Lalu fokus yang kedua adalah penolakan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir yang berkaitan dengan keamanan lingkungan. Karena pada saat itu mereka menganggap bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir ini tuh masih terlalu riskan untuk diaplikasikan di Amerika, karena mereka takut kalau adanya kecelakaan dari pembangkit listrik tenaga nuklir ini, dampaknya ke lingkungan tuh bisa sangat luar biasa dan butuh puluhan tahun untuk memperbaiki lingkungan yang udah terkena dampak dari ledakan nuklir itu sendiri. Aksi protes ini itu ternyata nggak dipicu cuma sama insiden Banbury aja, tapi juga insiden Three Mile Island yang terjadi pada tahun 1979, di mana insiden itu adalah kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir di Pennsylvania. Sementara di Kanada itu lahir yang namanya organisasi Greenpeace tahun 1971, di mana Greenpeace ini adalah organisasi lingkungan terbesar yang ada di Vancouver.
Dan aksi pertama mereka adalah menghentikan atau menggagalkan uji coba nuklir Amerika yang akan dilaksanakan di Pulau Amchitka yang ada di Alaska. Yang mana Alaska itu letaknya cukup berdekatan sama Kanada, berbatasan dengan Kanada. Jadi masyarakat Kanada pada saat itu takut kalau misalnya uji coba nuklir Amerika di Pulau Amchitka Alaska itu terus nantinya uji coba itu gagal, dampak lingkungannya, dampak radiasinya itu bakal mengenai masyarakat Kanada juga. Dan bahkan ya, untuk menghentikan aksi tersebut, mereka ini bahkan rela untuk menyewa kapal tua Phyllis Comarch untuk berlayar dari Kanada menuju ke Pulau Amchitka yang ada di Alaska untuk menghentikan uji coba nuklir Amerika pada saat itu. Aksi protes ini membuat pemerintah Amerika akhirnya terpaksa membatalkan rencana pembangunan reaktor nuklir di Amerika itu dari tahun 1970-an sampai tahun 1980-an. Selain itu, pemerintah Amerika juga memperketat standar keamanan dan transparansi bagi lembaga nuklir seperti Nuclear Regulatory Commission atau NRC. Tapi nggak tahu apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika ini pada akhirnya membuat masyarakat puas dengan kebijakannya atau tidak. Dalam memperjuangkan kompensasi para korban, yang paling banyak disorot itu adalah perjuangannya Dorothy Roberts, yang mana dia adalah istri dari Harley Roberts, dan juga istrinya William Nunemaker, yang aku nggak tahu namanya siapa. Dan mereka ini berjuang dari tahun 1971 sampai 1982. Bayangin, mereka berjuang 11 tahun untuk bisa mendapatkan kompensasi atas kejadian yang menimpa keluarga mereka sendiri. Dan pada saat itu mereka juga menggugat pemerintah federal dengan tuduhan kelalaian dan menuntut mereka untuk membayar kompensasi sebesar 10 juta US dollar. Tapi pada saat itu pemerintah federal itu menggunakan dalih sovereign immunity atau kekebalan negara yang menyatakan bahwa pemerintah itu tidak bisa dituntut atau tidak bisa diadili secara hukum atas tindakan yang dilakukan dalam rangka kebijakan negara. Jadi pada saat itu proyek Benberry ini kan masuk dalam kategori pertahanan nasional untuk keamanan bersama, untuk keamanan nasional. Sehingga walaupun pemerintah lalai dalam menangani proyek Benberry ini, pemerintah nggak bisa dituntut karena proyek itu tuh pada akhirnya untuk kepentingan bersama, untuk keamanan bersama, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang di parlemen atau pemerintah atau petinggi militer lainnya. Jadi inilah yang menyebabkan keluarga korban itu nggak bisa langsung mendapat kompensasi atau pemerintah nggak bisa langsung dihukum walaupun mereka udah punya bukti, mereka udah punya tuduhan kelalaian dan lain sebagainya. Makanya itulah kenapa mereka sampai berjuang selama 11 tahun untuk bisa mendapatkan kompensasi tersebut karena memang pemerintah punya dalih hukum yang juga kuat. Pada tahun 1982, setelah 11 tahun berjuang, akhirnya mereka menemukan titik terang di mana pada saat itu Hakim Distrik Federal yang namanya Lloyd George itu memutuskan bahwa pemerintah federal itu bersalah karena mereka dianggap lalai dalam mengelola keselamatan para pekerja setelah ledakan Benberry tersebut terjadi. Nah, keluarga korban akhirnya mendapatkan kompensasi sebesar 800.000 US dollar dan ini adalah kali pertama pengadilan federal menyatakan bahwa pemerintah itu bersalah dan bertanggung jawab atas cedera yang disebabkan oleh radiasi pengujian nuklir karena sebelum-sebelumnya walaupun udah berkali-kali melakukan uji coba nuklir dan uji coba nuklirnya mungkin beberapa kali gagal dan mungkin ada juga kegagalan yang lebih parah daripada insiden Benberry ini, tapi pemerintah nggak bisa dituntut dan nggak bisa disalahkan. Dan kali pertama inilah pada tahun 1982 untuk pertama kalinya pemerintah bisa disalahkan dan bisa dimintai pertanggungjawaban atas insiden tersebut.
Walaupun begitu, walaupun mereka udah mendapatkan kompensasi sebesar 800.000 US dollar itu tadi, mereka itu nggak bisa tenang karena pemerintah federal pastinya mengajukan banding dan pada 1986 Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 itu membatalkan putusan Hakim George itu tadi. Dan dengan ini pemerintah kembali dinyatakan tidak bersalah. Alasan banding tersebut diterima adalah hakim menyatakan bahwa pemerintah dalam mengelola uji coba nuklir ini sedang menjalankan fungsi diskresioner, yang mana fungsi ini itu adalah kebebasan untuk mengambil keputusan yang berada di luar norma suatu negara atau mengambil keputusan yang sebelumnya tidak ada di undang-undang. Dan dalam hal ini, fungsi diskresioner itu dilindungi oleh hukum berdasarkan Federal Tort Claims Act di Amerika. Dan kemungkinan besar setelah banding ini akhirnya diterima dan pemerintah federal dinyatakan tidak bersalah, kemungkinan besar keluarga korban dari insiden Banbury ini tidak lagi menerima kompensasi. Walaupun aku sendiri tidak menemukan data apakah mereka masih mendapatkan kompensasi atau enggak, tapi melihat pemerintah yang dinyatakan kembali tidak bersalah, kemungkinan besar sih mereka enggak mendapatkan kompensasi. Pada tahun 1990 terbit Undang-Undang RECA atau Radiation Exposure Compensation Act, yang mana undang-undang ini itu disahkan oleh Presiden Amerika yang namanya George W. Bush, di mana undang-undang ini menyediakan skema kompensasi tanpa harus melalui proses pengadilan yang rumit. Pekerja situs nuklir termasuk korban Banbury tahun 1970 yang menderita penyakit tertentu akibat radiasi nuklir itu bisa menerima santunan sebesar 75.000 US dollar. Sayangnya program mereka ini kadaluarsa pada tanggal 7 Juni 2024 kemarin, di mana Departemen Kehakiman itu nggak bisa lagi memproses kompensasi atau menerima klaim baru tentang kecelakaan nuklir setelah 7 Juni 2024 kemarin. Jadi para korban yang sebelumnya udah terdaftar dalam penerima kompensasi sebelum tanggal kadaluarsa itu, mereka masih dapat kompensasi. Tapi kalau misalnya ada keluarga korban yang baru melapor setelah 7 Juni 2024, mereka kemungkinan besar gak bisa dapat kompensasi. Senat Amerika itu sebenarnya udah meloloskan yang namanya Radiation Exposure Compensation Reauthorization Act pada Maret 2024 kemarin. Dan kalau benar-benar disahkan, pekerja nuklir di Amerika termasuk juga korban dari ledakan Banbury tahun 1970 ini bisa mendapatkan kompensasi yang naik sampai 150.000 US dollar. Rancangan undang-undang ini itu juga bertujuan untuk memasukkan wilayah terdampak radiasi nuklir lainnya seperti wilayah Missouri, Tennessee, dan juga area tambahan di Nevada dan juga Arizona. Walaupun rancangan undang-undang ini sebenarnya udah lolos di Senat, tapi rancangan undang-undang ini tuh masih tertahan di DPR Amerika sampai pertengahan tahun 2024. Penyebab tertahannya rancangan undang-undang ini adalah kendala anggaran. Karena kalau misalnya mereka meloloskan rancangan undang-undang ini, pemerintah tuh harus mengeluarkan anggaran sebesar 50 sampai 147 miliar US dollar. Jadi sampai sekarang nasib rancangan undang-undang ini itu masih belum jelas apakah nantinya di kemudian hari pemerintah Amerika atau DPR Amerika tuh bakalan mengesahkan undang-undang ini atau enggak sama sekali, atau mungkin nanti mereka akan membentuk rancangan undang-undang alternatif. Masih belum tahu, tapi yang jelas disahkan atau enggaknya rancangan undang-undang yang udah diusulkan ini pastinya akan menentukan nasib dari pekerja nuklir di Amerika. Jadi kalau misalnya rancangan undang-undang ini jadi disahkan oleh DPR Amerika, otomatis para pekerja nuklir di Amerika itu mendapatkan jaminan kompensasi kalau misalnya terjadi apa-apa sama mereka. Tapi sebaliknya, kalau misalnya rancangan undang-undang ini pada akhirnya nggak disahkan sama sekali, itu pasti akan berdampak ke mereka karena mereka
pasti nggak akan dapat jaminan kompensasi kalau misalnya terjadi kecelakaan saat melakukan uji coba nuklir. Nuklir adalah bagian dari penemuan sains yang jelas punya dampak positif dan juga dampak negatif. Negara manapun yang mau mengembangkan nuklir udah sepatutnya harus melakukan yang namanya pengujian yang sangat-sangat matang terkait resikonya, terkait mungkin mitigasi bencananya kalau misalnya nanti terjadi ledakan nuklir atau terjadi kecelakaan, terus kebijakan tentang kompensasi, apakah mereka sanggup memberikan kompensasi kepada para pekerja nuklir, juga mereka harus memikirkan tentang dampak lingkungannya, bagaimana cara menyelesaikan atau menanggulangi dampak lingkungan kalau misalnya terjadi ledakan nuklir, entah itu pada senjata nuklir atau di pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang jelas nuklir ini resikonya nggak bisa diremehkan karena resikonya dahsyat banget, dampaknya dahsyat banget, bisa sampai puluhan tahun baru bisa selesai, dan bahkan Chernobyl itu bahkan sampai sekarang udah jadi kota mati. Dan menurutku nggak ada salahnya pemerintah untuk belajar dari sejarah insiden ledakan-ledakan nuklir yang pernah terjadi di negara-negara manapun itu, untuk bisa jadi bahan acuan membuat kebijakan mengenai nuklir yang lebih bijaksana dan pastinya nggak merugikan masyarakat. Karena nuklir mungkin menjadi energi yang bisa diandalkan di masa depan, tapi kalau misalnya kita harus mengorbankan banyak nyawa untuk itu, rasa-rasanya sih kita harus mengkaji lebih matang lagi untuk dan bertanya kepada diri sendiri, kepada masyarakat, apakah kita sudah siap dengan konsekuensinya atau enggak. Jadi sekian dulu video hari ini, makasih udah nonton, maaf kalau misalnya ada salah kata. Hope you guys enjoy, dan I'll see you guys on my next video. Bye bye. Boom.